43 ayat 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku." Isa datang membawa hikmah. Dengan hikmah ini menjelaskan apa yang selama ini kita berselisih. Kita berselisih di mana ini? Di wilayah hukum. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Bertengkar terus sampai mati. Ya, bertengkar terus di hukum-hukum. Tidak ada hikmah. Isa tidak datang membawa hikmah pada mereka sehingga bertengkar terus. Jadi sedikit ini hukumnya apa? Satu bilang haram, satu bilang halal. Haram, halal, haram, halal. Makruh. Padahal perhatikan, Isa yang datang membawa, lihat lagi rumus. Isa yang datang membawa hikmah. Isa adalah ruh, ya. Kitab mengantar dari gelap kepada nur. Sampai di sini di urusan kitab. Di atasnya apa? Ajaklah manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Surat 6 ayat 125. Surat 16. Kita lihat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Surat 16 ayat 125. Kalau tidak cepat, kasih lewat saja. Karena ini ayat lewat, tidak connect dengan. Surat 16. Surat 16 cocok. Surat 16. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan hidup. Ajaklah manusia ke jalan Tuhan. Ini tadi jalan Tuhan dengan hikmah. Siapa yang bawa hikmah? Isa datang yang bawa hikmah, menjelaskan apa yang selama ini kamu berselisih di sini, berselisih terus, bertengkar terus, berdebat terus. Berdebatlah dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata dari hikmah itu tadi. Ketika orang berselisih, kenapa? Mana yang benar? Isa disalib atau tidak disalib? Isa disalib, bukan Isa. Yudas. Bertengkar semua ini. Kapan baru selesainya ini? Karena Isa tidak datang. Kalau Isa datang membawa hikmah, ayo bertengkar. Oh iya. Sini. Begini. Tidak bertengkar, dia tahu semua. Oh, di sini anunya dia. Pantas dia bilang Isa disalib. Kenapa? Dia penonton. Dia lihat sendiri dengan matanya, oh Isa ditangkap. Kenapa dikatakan bukan Isa disalib? Al-Quran bilang, Al-Quran. Itu Al-Quran pegangannya orang Islam. Orang Islam mengatakan bahwa yang disalib bukan Isa. Bertengkar nih, barang siapa yang bertengkar tentang barang siapa yang berselisih tentang penyaliban Isa, sesungguhnya mereka sendiri tidak tahu siapa yang disalib. Yo, itu bahasa Al-Quran. Kapan kita bertengkar di situ, berarti kita juga tidak tahu siapa yang disalib. Kita hanya berprasangka juga. Barang siapa yang berselisih tentang penyaliban Isa, sesungguhnya dia sendiri tidak tahu. Tidak ada perselisihan. Pokoknya Al-Quran mengatakan bukan Isa yang disalib, tetapi yang diserupakan dengan Isa. Datang orang Kristen, yang disalib itu adalah Isa. Bukan. Wah, bertengkar. Yang disalib itu bukan Isa. Itu ketawa. Yang disalib itu Isa. Itu ketawa. Itu semua ini kenapa? Ini penonton, ini ambil Al-Quran. Itu yang diberi hikmah. Jadi orang diberi hikmah keluar dari pertengkaran, tidak berdebat-debat. Dia hanya kaji-kaji, apalagi ini apa ini? Karena hikmah ini yang mengantar dia ke jalan, ke sana. Tidak mau nak pikirkan perdebatan, dia mau berjalan menuju Tuhan dengan hikmah. Mau berjalan dia. Sibuk bertengkar. Sebentar datang malaikat maut. Bahaya ini, dalam keadaan bertengkar kita sudah ditarik. Tidak pernah itu jalan.
pasti buntu perjalanan. Dan kapan tidak berjalan, pasti tempatkan diri dalam kezaliman dan kebodohan, gelap terus. Kalau zalim dan bodoh, ya sudah tadi Allah sudah persiapkan neraka, jahanam bagi manusia. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, punya kalbu tidak digunakan untuk memahami. Mereka lebih rendah dari binatang ternak. Disiapkan jahanam. Kita saja merubah. Kita punya kajian, menuntut ilmu, mengejar hikmah. Wilayah ini disebut wilayah ilmu. Di atasnya disebut hikmah. Ya, dua-duanya disebut ilmu hikmah. Jadi kita menuntut ilmu, mengejar hikmah. Kenapa menuntut ilmu? Kita mesti rajin baca Al-Quran. Harapannya dapat hikmah. Ya, hikmah itu apa? Penjelasan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ini apa maksud ini? Apa maksud ini? Apa maksudnya? Turun penjelasan terang. Mana penjelasan? Isa yang bawa. Siapa itu Isa? Kenali dirimu, maka kamu kenali Tuhanmu. Sebelum kamu kenali Tuhanmu, pasti kenali ini semua ini. Kenal Ibrahim, kenal Musa, kenal Isa, kenal Muhammad, baru bisa kenal Tuhan. Karena hanya Muhammad yang bisa itu ke sana. Jadi ini bukan sebuah teori. Diri itu begini, bukan teori itu. Kita mesti berjalan, lihat seperti apa itu Musa, seperti apa itu Isa, seperti apa Muhammad. Kalau sudah dari Muhammad tuh, seperti apa itu Tuhan. Nah, kenal Tuhan. Kembali lagi ke perjanjian awal. Alas tibarabikum, apakah ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhan. Mengulangi kembali perjanjian. Jadi ma'rifat bukan lagi baru kenal, bukan, tapi mengenal kembali. Mengenal kembali. Oke, kembali ke ayat yang tersebut. Kitab yang kita tidak tahu, kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Aku jadikan ruh itu menjadi nur. Kalau nur itu ditulislah dalam bentuk kitab yang ada yang kita pegang sekarang, namanya diturunkan. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebelum diturunkan bukan bahasa Arab namanya. Saya juga pernah lihat tuh, ada 7 bahasa rahanya ini, ada bahasa rahanya di situ Al-Quran. Begitu ngomong Tuhan, pakai bahasa rahanya, kok bisa begini? Nah, itu pertanyaannya ibu-ibu ibu-ibu majelis taklim. Ustaz, itu pertanyaan dalam kubur itu pakai bahasa Makassar atau pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Arab, belajar memang nih. Wah, kalau saya ditanya pakai bahasa Arab, itu yang bodoh saya atau malaikat? Kenapa bukan malaikat disuruh belajar bahasa Makassar? Lebih cepat itu dia pasti. Bahasa dari atas diturunkan ke dalam bahasa Arab, diturunkan supaya kamu menggunakan akal, layak kilo ya. Kamu menggunakan akal yang itu. Surah 12 ayat 1 dan 2. Bahasa ini. Surah 12 ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat kitab yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Agar kamu mengerti, diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Kenapa bisa? Karena itu tanda, kode, lambang. Ya, ini alif. Ini. Alif terdiri yang satu selalu saya gambar, inilah alif yang cerita di dalam Al-Quran. Dari kata alif, lam ha itu alif, lam ha, ya. Dan kata Allah, inilah yang disebut dengan yang tadi. Pelajaran lanjutan gitu, bukan pelajaran sekarang. Karena biar cerita tidak ada pembuktiannya. Yang bisa membuktikan kecuali pergi lihat sendiri di sana. Pergi lihat sendiri. Di sini alifnya, ini lamnya, ini juga lam.